Assalamualaikum dan salam persaudaraan daripada saya untuk semua penonton Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Saya mendoakan agar kalian semua berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. So, guys, pada kali ini saya akan bereaksi satu video yang terkait dengan reaksi pemain timnas daripada negara lain apabila mengetahui satu grup dengan timnas Indonesia U17 nih. Sebab kalau dijangkakan lah, insyaallah jadi tidak ada halangan, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17 pada bulan 11 nanti. Nah, di sini dikatakan pertama kali terjadi reaksi di luar dugaan publik Maroko setelah satu grup dengan Indonesia U17. Wow, mereka sudah menjangkakan ini satu pertemuan yang sangat sengit bagi mereka mungkin, tetapi apapun kita simak dulu di video ini apa reaksi mereka. Dan sejujurnya saya mau sharing kepada kalian ya, sejak Sintayong ada di timnas Indonesia, banyak reputasi yang begitu membanggakan ya untuk pasukan timnas Indonesia karena komitmen beliau begitu baik terhadap timnas Indonesia, sehingga kan Indonesia begitu baik dia punya result sehingga saat ini. Dan Indonesia telah berjaya ya cipta sejarah yang mana di bawah Sintayong Indonesia telah berjaya di bawah 3 peringkat ke Piala Asia. Peringkat senior, U23 dan U20. Nah, ini satu pencapaian yang cukup membanggakan untuk peminat sepak bola di Indonesia dan juga penggemar timnas Indonesia. Jadi setahu saya Indonesia sebelum ini dia punya ranking sangat jauh ya. Kalau ditengok ada 175 ranking peringkat FIFA, peringkat dunia. Saat Sintayong menjadi coach di Indonesia, timnas Indonesia, peringkat itu berubah drastik ya. Hari ini Indonesia berada ranking ke 146, Malaysia 136, beza 10 sejaklah. Namun atas kertas begitu, tetapi saya tengok kekuatan dan juga kemantapan pasukan timnas Indonesia saat ini, wow, sungguh mantap ya. Jadi di sini reaksi di luar dugaan publik Maroko. Kita dengar dulu satu grup dengan Indonesia U17. Apa reaksi mereka setelah mengetahui mereka timnas Maroko ini satu grup dengan timnas Indonesia U17 ini. Jadi langsung kita simak dulu video ini. Jom. وزارت صنعت و تجارت می‌افزاید که گفتگوها به منظور باز شدن دوباره گذرگاه تورخم برای رفت و آمد جریان دارد. Timnas Indonesia U17 asuhan Bima Sakti sedikit mendapat keuntungan, walaupun tidak terlalu mudah namun juga tidak terlalu sulit. Hal ini lantaran Timnas Indonesia U17 terhindar dari negara-negara langganan juara Piala Dunia U17, contohnya seperti Brazil. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Itulah gabungan. Kalau saya dengar Sintayong juga akan membantu ya Indra Safri dan juga Bima Sakti untuk memperkuatkan lagi peringkat timnas Indonesia itu. Jadi nampak di sini walaupun Sintayong ya bukan asli dari Indonesia, tetapi beliau begitu prihatin mau betul timnas Indonesia itu seiring dengan keinginan Erick Thohir ya untuk memajukan sepak bola Indonesia ini. Nah, jadi bila begitu saya tengok dari segi gabungan skill dan juga pengalaman pelatih-pelatih ini, rasanya ini akan lebih menampilkan persembahan yang sangat menarik untuk Piala Dunia nanti ya. Indonesia di Indonesia. Jadi kita nantikan bagaimana
aksi pasukan timnas Indonesia di Piala Dunia U17 ini. Lanjut guys, kita tengok dulu video ini. Usai timnas Indonesia U17 terhindar dari grup neraka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa skuad Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 tidak perlu gentar setelah mengetahui bahwa hasil kecocokannya cukup bagus. Timnas Indonesia U17 terundi dalam grup A sebagai tuan rumah. Skuad asuhan Bima Sakti bisa bertemu dengan tim-tim besar. Timnas Indonesia U17 akan bersaing bersama dengan Ekuador, Maroko, dan Panama, sementara tim-tim mengerikan seperti Jerman. Oh ini ya, grup E, Indonesia, Ekuador, Panama, Maroko. Oh di sini dorong grup E. Dan Inggris hingga Argentina tergabung di grup lain. Oleh sebab itu Erick meminta timnas Indonesia U17 untuk tidak gentar. Inilah Erick Thohir nih guys, saya tengok dia sentiasa positif ya, sentiasa membakar semangat para pemain timnas Indonesia dan memberi motivasi pada timnas Indonesia, bukan sekadar kata-kata, tetapi dia sampai mengundang tim Argentina, peringkat pertama ya, juara dunia, datang ke Indonesia untuk berlaga dengan timnas Indonesia. Jadi ini satu pengalaman yang diikuti ataupun dialami oleh timnas Indonesia berlawan dengan label nomor 1 peringkat dunia guys. Mantap kok guys. Mari lanjut. Memiliki kans cukup besar untuk lolos ke babak gugur. Erick menegaskan drawing yang dilakukan dua legenda Julio Cesar dan Stefan Apia merupakan kecocokan terbaik. Pria yang juga Menteri BUMN itu ingin timnas Indonesia U17 menunjukkan bahwa mereka layak mentas di Piala Dunia U17 2023. Jangan gentar, walaupun kita lolos otomatis sebagai tuan rumah. Insya Allah saya akan pergi. Kita tunjukkan kalau kita juga pantas tampil di ajang Piala Dunia U17 ini. Ini kecocokan terbaik. Saya punya harapan lain tapi tidak terwujud. Jika kita... Ini lagi dia bawa legenda nih. Masa nih dia bawa legenda sepak bola ke Indonesia. Lepas tu dapat bertemu dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi tengok dia punya cara untuk memotivasikan pemain-pemain timnas Indonesia itu cukup baik ya, dan cukup berbeda ya. Cara dia memberi motivasi. Patutlah timnas Indonesia saat ini, kata coach Justin, Indonesia bukan label ASEAN, tetapi Indonesia itu label Asia guys. Jadi tengok saja macam mana ketua umum nih mengatur timnas Indonesia itu dengan cukup baik ya, dengan mengundang legenda-legenda sepak bola ke Indonesia. Lepas tu dapat bermain dengan ranking pertama peringkat dunia, macam Argentina tuh guys baru-baru itu. Tiga negara yang ayo menjadi kita lanjut. Lawan. Kita punya harapan, semoga kita bisa lolos dari penyisihan, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir kembali menegaskan persiapan timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023 tidak main-main. Selain sudah menggelar seleksi di 12 kota, timnas Indonesia U17 nantinya juga akan diperkuat beberapa pemain diaspora. Salah satunya pemain Sao Paulo FC Welber Halim Jardim. Kita terus berupaya membentuk timnas kelas dunia. Seleksi sudah dilakukan, bahkan kita memantau pemain yang berdarah Indonesia atau diaspora yang bermain di luar negeri. Ada yang sudah siap bergabung. Hasil uji coba melawan tim U17 Korea Selatan yang merupakan peringkat 2 Asia kita juga bisa imbangi, hanya kalah tipis 0-1, ungkap Erick Thohir. Selain menggelar seleksi di 12 kota dan berburu pemain diaspora, timnas Indonesia U17 akan melakoni pemusatan latihan lanjutan di Jerman. Sebelum beradu dengan tim-tim kelas dunia, anak asuh Bima Sakti direncanakan untuk menjajal tim-tim junior di Liga Jerman. Bima Sakti optimis timnas Indonesia U17 mampu lolos ke 16 besar. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti optimis tim asuhannya mampu lolos ke babak selanjutnya, babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 setelah mengetahui Indonesia berada di grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Babak 16 besar sendiri nantinya diisi oleh peringkat 1 dan 2 dari 6 grup dan juga 4 peringkat 3 terbaik.
Hal ini disampaikan Bima Sakti ketika mengikuti acara nonton bareng pengundian babak penyisihan grup Piala Dunia U17 2023 Indonesia bersama para anak-anak asuhnya beserta konsultan pelatih timnas Indonesia U17 Frank Wormuth. Kita optimis bisa lolos ke babak selanjutnya. Selanjutnya di Jerman, pemusatan latihan. Kita akan cari wajah-wajah lawan yang muda mirip ini dengan ya. Panama, Ekuador, dan Maroko, ucap Bima Sakti. Babak pengundian grup dilakukan oleh Direktur Turnamen FIFA Jaime Yarja yang didampingi mantan pemenang Piala Dunia U17 1995 Stephen Appiah dari Ghana dan finalis Julio Cesar dari Brazil di Zurich, Swiss. Ia kemudian berbicara soal rivalitas 3 calon lawannya di grup A. Menurutnya, meskipun optimis lolos ke babak selanjutnya, tidak ada tim grup A yang dianggapnya lemah. Pemain jangan pernah takut, harus yakin berikan yang terbaik buat negara. Tidak ada lawan yang mudah di grup ini, tapi kita punya peluang. Para pemain menyadari ini, persaingan level elit dengan lawan yang tidak mudah. Di Jerman, nanti timnas akan menempa diri. Akan ada seleksi lagi melibatkan pemain-pemain diaspora. Timnas U17 sedang berproses, ungkap Bima Sakti. Reaksi mengejutkan publik Maroko usai satu grup dengan Indonesia di Piala reaksi Dunia mengejutkan. U17. Timnas Indonesia U17 satu grup dengan Maroko di Piala Dunia U17 2023 pada drawing yang berlangsung di Zurich, Swiss. Indonesia di grup A bersama Maroko. Selain bersama Maroko, grup A akan dihuni oleh Panama dan Ekuador. Dengan komposisi lawan seperti ini di grup A, kans untuk Timnas Indonesia U17 bisa lolos dari babak fase grup terbuka lebar. Bergabungnya Maroko dengan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 jadi sorotan media lokal di sana. Menurut salah satu media Maroko, Al Mutaka, negara mereka berada di grup yang relatif lebih mudah. Anak asuh Said Ziba ditempatkan di grup pertama yang paling mudah dibandingkan dengan tim lain. Apalagi Indonesia adalah debutan di Piala Dunia kali ini. Namun Maroko siap untuk mengalahkan Indonesia, ungkap media lokal Maroko itu. Maroko akan jadi lawan terakhir timnas satu Indonesia cabaran U17 buat timnas di babak Indonesia fase grup U17. Piala Dunia U17 2023. Panama jadi lawan pertama Maroko, sementara anak asuh Bima Sakti akan hadapi Ekuador. Laga perdana timnas Indonesia U17 melawan Ekuador akan dirancanakan berlangsung pada 10 November 2023 mendatang. Sintayong tak kunjung pulang ke Korea. Apakah ini pertanda strategi baru jelang Asian Games 2022? Setelah mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024, Sintayong memutuskan untuk tetap ada di Indonesia dan tidak kembali ke Korea Selatan, negara asalnya. Pelatih yang juga memimpin timnas Indonesia senior ini dikabarkan sedang beristirahat setelah hampir sebulan tanpa henti mengarahkan timnas Indonesia di 3 ajang berbeda. Sejak pertengahan Agustus, Sintayong telah memimpin timnas Indonesia U23 di 2 event besar, yakni Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024, serta menjadi pelatih untuk timnas senior Indonesia saat itulah pengorbanan Sintayong. Dalam rentang waktu tersebut, Sintayong telah mencatatkan prestasi membanggakan, termasuk membawa timnas Indonesia U17 menjadi runner-up Piala AFF U23 2023 dan memastikan kemenangan 2-0 atas Turkmenistan yang akan meningkatkan peringkat FIFA Indonesia bulan depan. Di tengah kabar prestasi tersebut, banyak yang merasa penasaran mengenai alasan Sintayong memilih untuk tidak pulang ke Korea Selatan. Saya rasa dia akan membantu U17 ini untuk gabungan dengan Bima Sakti, Indra Safri ya, untuk memperkuatkan timnas U17 nih. Kita dengar dulu guys. Bahwa pelatih berusia 52 tahun tersebut masih berada di Indonesia. Muncul spekulasi bahwa Sintayong mungkin akan bergabung dengan timnas Indonesia U24 yang akan berkompetisi di Asian Games 2022 di Hangzhou, China. Meskipun hal ini belum dikonfirmasi oleh manajemen tim. Indra Safri yang akan memimpin timnas U24 di Asian Games tersebut tampaknya masih belum memiliki informasi apakah Sintayong akan bergabung dengan mereka atau tidak. Sintayong sebelumnya telah menunjukkan dukungannya terhadap timnas Indonesia meskipun tidak dalam posisi sebagai pelatih, seperti saat ia menghadiri SEA Games 2023 di Kamboja untuk mendukung timnas U22 Indonesia yang dilatih oleh Indra Safri.
Sementara itu, timnas Indonesia U24 sendiri sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan-lawan di grup F, yakni Taiwan, Kirgistan, dan Korea Utara dalam event Asian Games 2022 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 8 Oktober. Saat ini banyak mata menuju pada Sintayong dengan harapan besar bahwa keputusannya untuk tetap di Indonesia menandakan strategi baru yang sedang dipersiapkan menjelang Asian Games 2022. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom. Oke, itu ya berkaitan dengan perkabaran yang mana Indonesia bakal bertemu dengan Maroko ya untuk U17 nih ya. Jadi Indonesia dia menjadi tuan rumah kan. Jadi semestinya pasukan timnas Indonesia akan memperkemaskan persediaan untuk menghadapi pihak-pihak lawan untuk Piala Dunia bulan 11 ini nanti ya. Jadi kalau bergabungnya 3 orang ini ya, pelatih Coach Sintayong, Bima Sakti, Indra Safri ya, saya rasa ini satu gabungan yang cukup mantap. Masing-masing mempunyai pengalaman dan kalau ditengok ya, Sintayong ini pernah berlaga ya dengan Bima Sakti suatu ketika dulu pernah berlawan di ada satu piala saya lupa sudah, tapi pernahlah diorang bertemu. Jadi kali ini mereka dua-dua menjadi pelatih timnas Indonesia. Jadi dengan pengalaman yang mereka ada tuh apabila gabung, jadi pastinya akan membuat satu kekuatan yang luar biasa. Dan bagi saya timnas Indonesia dia betul-betul serius ya untuk memajukan sepak bola di Indonesia dengan mempunyai pengurusan yang betul ya, yang tepat, yang baik seperti Pak Erick Thohir yang betul-betul mau bola sepak Indonesia ini terus maju ke hadapan dan bukan sekadar di level biasa, tetapi dia mau ke peringkat dunia dan telah terbukti ya beberapa tempo yang lalu ya, Indonesia telah menunjukkan satu reputasi yang sangat baik apabila di Piala Asia timnas Indonesia telah berjaya ya dibawa oleh Sintayong ke peringkat Piala Asia level senior, level U23 dan juga U20. Jadi itu satu sejarah dan juga ini menunjukkan bahawa kekuatan pasukan timnas Indonesia memang tidak boleh dientengkan, tidak boleh diremehkan, karena di atas kertas ya mungkin itu atas kertas ya kalau melibatkan ranking-ranking yang di atas, tetapi itu atas kertas. Tapi kalau di lapangan saya sudah menyaksikan bagaimana cara Coach Sintayong, lepas tu Coach Indra Safri, lepas tu Bima Sakti ya membentuk timnas itu, dan kebanyakan di situ result yang diperolehi itu cukup baik ya. Apatah lagi kalau bergabung tiga-tiga ini. Jadi dengan gabungan ini saya rasa pasukan timnas Indonesia dapat menunjukkan yang terbaik ya, dan mendapat satu result yang membanggakan bagi pasukan timnas Indonesia. Jadi kalau Maroko tahu satu grup dengan Indonesia, memang tidak dinafikanlah timnas Indonesia ini dia mempunyai satu keunikan ya. Indonesia dia banyak kan klub di Indonesia. Jadi pastinya dari klub-klub itu mereka akan pilih yang terbaik. Jadi tidak susah untuk mencari pemain-pemain yang ada di Indonesia. Apatah lagi kalau dia pergi import lagi ya, naturalisasi ini untuk memperkuatkan lagi pasukan timnas Indonesia U17 yang mana mereka juga ada pengalaman bermain di luar negara. Jadi kita nantikan nanti bagaimana dia punya keputusan untuk perlawanan Piala Dunia U17 ini, dan apapun saya yakin timnas Indonesia tidak mau timnas Indonesia itu keciciran ataupun dikalahkan begitu. Memang semua pasukan bola sepak mau dia punya tim menang, tapi keunikan tim Indonesia ni dia nampak begitu serius dan juga telah menunjukkan result yang baik ya. Di saat-saat akhir ini saya tengok memang
timnas Indonesia menampilkan perlawanan yang sungguh menarik dan juga hasilnya tidak mengecewakan para peminat dan juga untuk timnas Indonesia itu sendiri. Jadi guys, kalian bagaimana pula pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian bolehlah komen di bawah. Jadi sampai di sini saja untuk reaction saya pada kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.